warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ani Supekti, guru SDN 1 Sendang Rejo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan praktik baik yang telah saya laksanakan di SDN 1 Sendang Rejo. Praktik baik yang telah saya laksanakan berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila tema kewirausahaan dengan judul pembuatan Kribotusen. Kribotusen merupakan singkatan dari Kripik Debok SDN 1 Sendang Rejo. Indonesia saat ini menerapkan kurikulum merdeka yang menjadi kurikulum nasional. Kurikulum Merdeka memperkenalkan pendekatan baru untuk memperkuat pencapaian profil pelajar Pancasila, yaitu melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. P5 merupakan proyek yang berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan siswa. Pembelajaran berbasis proyek akan terlaksana secara optimal apabila peserta didik, pendidik, dan lingkungan satuan pendidikan sebagai komponen utama pembelajaran dapat saling mengoptimalkan perannya. Peserta didik berperan sebagai subjek pembelajaran yang diharapkan dapat terlibat aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Pendidik berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang diharapkan dapat membantu peserta didik mengoptimalkan proses belajarnya. Sementara satuan pendidikan berperan sebagai pendukung terselenggaranya kegiatan yang diharapkan dapat mensponsori penyediaan fasilitas dan lingkungan belajar yang kondusif. Saat ini saya sedang menempuh pelatihan guru penggerak angkatan 10 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Guru Penggerak. Pada pelatihan tersebut, saya mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya mengidentifikasi aset atau modal utama yang dimiliki sekolah beserta pemanfaatannya untuk mengoptimalkan sumber daya sekolah dan menyediakan pendidikan berkualitas. Berdasarkan identifikasi yang telah saya lakukan, saya berfokus pada pengoptimalan pada modal manusia, yaitu terdiri dari murid dan guru, dan modal alam, yaitu lahan sekolah. Perlu diketahui bahwa lahan sekolah SDN 1 Sendang Rejo ditanami pohon pisang yang jumlahnya lebih dari 100 batang pohon pisang. Sebelumnya, pohon pisang hanya dimanfaatkan pada buahnya saja. Jadi, setelah dipanen, akan menimbulkan timbunan sampah, yakni berupa pohon dan daun pisang yang mengganggu pemandangan atau keindahan sekolah. Dari analisis permasalahan yang ada, selanjutnya saya menciptakan sebuah inovasi, yaitu pembuatan proyek P5 dengan judul pembuatan Kribotusen Kripik Debok SDN 1 Sendang Rejo. Melalui proyek Kribotusen ini ada beberapa manfaat yang diperoleh siswa, diantaranya mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, mengajarkan siswa untuk menggali potensi yang ada di sekitarnya, mengajarkan siswa untuk berkreasi dan menghasilkan karya yang bernilai jual, serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada siswa. Inti dari proyek P5 yang telah saya lakukan adalah bagaimana kita bisa membuat karya dari bahan yang sederhana menjadi karya yang istimewa. Mari kita wujudkan merdeka belajar dengan mengoptimalkan potensi yang ada di sekitar kita. Berikut proyek P5 dengan judul pembuatan Kribotusen. Selamat menyaksikan. Kribotusen. Kribotusen merupakan kepanjangan dari Kripik Debok SDN 1 Sendang Rejo. Berdasarkan identifikasi aset atau modal utama dan pemanfaatannya yang ada di wilayah SDN 1 Sendang Rejo, maka saya berfokus pada pengoptimalan pemberdayaan modal alam dan modal manusia yang ada di SDN 1 Sendang Rejo sebagai proyek P5.
SDN 1 Sendangrejo mempunyai lahan yang ditanami oleh pohon pisang. Sebelumnya, pohon pisang yang ada di SDN 1 Sendangrejo hanya terfokus pada pemanfaatan buahnya saja. Namun, untuk pengoptimalan kali ini, saya membuat inovasi, yaitu pembuatan keripik debok pisang yang disikat dengan kribotusen. Pembuatan kribotusen diawali dengan penebangan pohon. Penebangan pohon ini dipilih yang sudah tua. Penebangan ini melibatkan siswa sebagai proyek P5 Timah Kewirausahaan. Selanjutnya adalah pengelupasan pohon atau gedebok pisang. Pada bagian ini kita pilah dan kita ambil bagian yang paling dalam atau yang berwarna putih. Langkah selanjutnya adalah kita bagi kembali keripik debok menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nampak di gambar kita buat seperti persegi panjang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh siswa kelas 5 sebagai proyek P5 dibantu dengan Bapak Ibu Guru di SDN 1 Sendangrejo. Setelah kita mendapatkan irisan debok pisang, langkah selanjutnya kita adalah merendam debok pisang dengan cairan yang sudah kita beri kapur sirih dan juga garam. Perendaman ini dilakukan selama 1 hari 1 malam yang bertujuan untuk menghilangkan racun dan getah yang tersisa pada debok pisang. Setelah kita rendam 1 malam, langkah selanjutnya adalah mencuci bersih debok atau bahan dari keripik debok yang sudah kita rendam 1 malam. Pencucian ini dilakukan berulang kali agar semua racun dan getah yang ada pada debok pisang bisa terbuang. Setelah dicuci, selanjutnya adalah memeras debok pisang agar kandungan air yang ada pada debok pisang bisa hilang. Selanjutnya, penjemuran debok pisang sebelum dicampur dengan bumbu. Tujuannya agar lebih kering. Selanjutnya, debok pisang yang sudah kering dibumbui menggunakan dengan tepung bumbu dan juga tepung terigu dan dikasih bumbu tambahan. Langkah selanjutnya adalah tahap penggorengan. Tahap penggorengan dilaksanakan 2 kali, yaitu dengan tujuan agar keripik debok bisa renyah dan bisa bertahan lama. Penggorengan dilakukan dengan menggunakan api sedang dan diaduk agar tidak gosong. Dan inilah hasil dari proses pembuatan tadi, yaitu keripik debok yang disingkat dengan kribotusen, dan selanjutnya akan dijual dan dikemas oleh anak-anak sebagai proyek P5 Tema Kewirausahaan.